kebanggaan itu bagi saya berkurang ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara. Sekali bawa Tommy Welly kemari supaya kita dengarkan pandangan dia. Kenapa kau tidak setuju, kenapa setuju? Karena secara teknik dia bisa menjelaskan secara aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini banyak beredar video di media sosial tentang pemain naturalisasi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang mengherankannya lagi, yang kontra kebanyakan dari tokoh politik atau anggota DPR RI. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita tonton bersama-sama videonya. Ini memang hari ini hari bahagia untuk Mas Valentino Simanjuntak. Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Bukan hanya towel saja. Jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya, karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Dan saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan Akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Nggak membanggakan dah kalau buat saya ya. Bahkan dalam catatan saya ini Bu Pimpinan ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional ya. Jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan ya masalah politik dan juga harus dipertimbangkan juga kepercayaan publik. Ya tadi kan mayoritas dari teman-teman anggota Dewan di sini menyampaikan terkait dengan hal itu. Saya meminta kalau bisa 60% dari mereka yang bermain, gitu ya. Itu kalau bisa ya pemain nasional. Ya jangan melulu tiba-tiba di lapangan 60% pemain naturalisasi. Jangan dibalik. Ya, atas nama kemenangan dan lain sebagainya itu dibalik. Sekali bawa Tommy Welly kemari supaya kita dengarkan pandangan dia. Kenapa kau tidak setuju, kenapa setuju? Karena secara teknik dia bisa menjelaskan, secara aturan FIFA dia bisa menjelaskan. Dengan pendekatan dan penjelasan catatan saya nih pimpinan, saya justru mendukung penuh proses memanggil kembali pulang sang mata air itu. Bahkan Presiden Jokowi saya minta untuk meminta PSSI membentuk tim talent scouting yang tersebar di seluruh dunia, di mana darah-darah DNA Indonesia melekat di anak-anak muda yang main di seluruh liga atau di tempat sepak bola dimanapun berada. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat pimpinan dapat menyetujui Saudara Calvin Ronald Perdong Panjaitan dan Jens Raven Pandiangan diterima menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih pimpinan. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu itu kan gak masuk akal, Bang. Iya. Mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya mereka bisa lihat bahkan negara seperti Prancis aja pernah di satu pertandingan misalnya mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ, gitu.
udah campur aduk, ada dari Afrika, ada dari Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu, Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih juga mulai berwarna gitu. Jadi gimana masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat, itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah 3 periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok gitu. Nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Kita lihat sekarang ya, kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Naturalisasi udah lama berjalan ya. Zamannya kalau kalian ingat Ruben Warbanaran, Konikus Lillipali, kan perlahan ya. Dan hasilnya nggak ada juga. I mean sama-sama aja. Masuk Sintayong. Sintayong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga. Iya kan? Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Sintayong. Oh kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Sintayong itu 4 tahun kan, 1,5 tahun nggak latihan karena pandemi kan, jadi praktis 2 tahun. 2 tahun dia meroket dari rank 174 ke rank 129. Kalau seandainya kita mulainya dari rank 20, sekarang kita udah rank 70-an, ya kan? Roberto Mancini aja nggak nyangka kita berada, nggak layak Indonesia berada di rank 133 pada saat sebelum lawan Saudi, karena mainnya nggak kayak gitu. Iya betul. Jadi artinya kita meroket. Pada saat kita meroket, yang kita lihat adalah progres. Progres adalah kemajuan, hasil, prestasi. Kecuali ada segelintir orang yang merasa prestasi itu harus diterjemahkan dalam trofi. Trofi RT/RW prestasi. Kenapa naturalisasi semua, kita yang di lokal nih gimana gitu. Ada yang bilang lu di lokal kalau lebih baik daripada mereka ya lu yang diambil gitu. Persis. Misalnya, kan ada yang perdebatannya kayak gitu. Abang ngelihatnya gimana? Persis. Begini. kalau saya lihat naturalisasi ini sebetulnya ya ada beberapa sisi positifnya, bahwa ternyata banyak aset-aset keturunan Indonesia yang berada di luar negeri yang juga berkecimpung di dunia sepak bola. Kalau kualitas mereka jauh lebih baik dari anak-anak lokal kita, kenapa nggak kita pergunakan? Apalagi mereka dengan sukarela menjadi WNI kembali. Sukarela Bang. Sukarela. Oh, oke. Kalau nggak sukarela mereka bayangin loh. Kalau cuman dikasih paspor Indonesia, mereka masuk ke liga-liga Eropa itu berat sekali. Naturalisasi ini juga bukan golden ticket untuk masuk timnas. Kita tetap evaluasi terlebih dahulu. Mana yang memang qualified, kualitasnya di atas rata-rata yang bisa masuk timnas, mana yang enggak.